Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa salli wa barik alaihim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Perkenalkan, saya Ulfa Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul Adab Bertetangga dan Hikmahnya. Hadirin sekalian, dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari masyarakat, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Selain mengajarkan pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, dalam Islam juga diajarkan etika berhubungan dengan sesama manusia. Dalam Islam juga diajarkan etika berhubungan dengan sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Berikut ini adalah beberapa adab bertetangga yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bersikap baik kepada tetangga. Hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Hal ini juga telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga, tentu kita akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan, bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangga menancapkan kayu di dindingnya atau temboknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lafaz hadis ini menurut riwayat beliau Ahmad. Yang ketiga, memelihara hak tetangga. Salah satu yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah? Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Abu Daud. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Adab bertetangga selanjutnya adalah tidak mengganggu tetangga. Misalnya tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat tetangga dan kegiatan yang mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Begitu pula ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang kita selenggarakan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, memberi makanan. Kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, hendaknya sering-sering berbagi makanan. Maksudnya berbagi makanan. Dengan demikian, hubungan kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasul kepada para tetangganya. Yang keenam, sabar jika diganggu. Adab bertetangga lainnya adalah selalu bersabar jika diganggu oleh tetangga yang jahil. Memang terdapat beberapa tetangga yang suka membuat masalah, namun hendaknya sebagai muslim kita dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar. Begitu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dulu. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Yang disebutkan diantaranya, seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisahkan, boleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahih oleh Al-Albani. Yang ketujuh, menjenguk ketika ia sakit. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga. Begitu pula ketika ia sakit, maka sudah seharusnya kita menjenguknya sembari memberikan semangat dan doa agar ia segera sembuh dari penyakitnya. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Begitu tinggi nilai-nilai Islam mengajarkan penganutnya untuk memanusiakan tetangga, siapapun mereka, untuk mengangkat derajat tetangga, apapun agama mereka. Bahkan Islam menjadikan sikap menghargai tetangga sebagai dari ekspresi keimanan seseorang. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa beli sepatu. Sekian pidato dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.